Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Daulah Utsmaniyah pada masa kemunduran ataupun keruntuhan Daulah Turki Utsmani. Telah mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 sampai dengan 1566 Masehi. Daulah Utsmaniyah mulai mengalami kemunduran secara perlahan. Kemunduran ini berlangsung selama beberapa abad hingga akhirnya kerajaan besar itu runtuh pada awal abad ke-20. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Utsmaniyah antara lain pemimpin yang lemah serta setelah Sultan Sulaiman I wafat, banyak sultan berikutnya yang kurang tegas, tidak bijaksana, dan lebih sibuk dengan urusan pribadi istana. Kedua, kemerosotan ekonomi jalur perdagangan dunia beralih dari Laut Tengah ke Samudra Atlantik setelah penemuan benua Amerika, sehingga pendapatan Daulah Utsmaniyah menurun secara drastis. Yang ketiga, kemajuan ilmu dan teknologi di Eropa saat bangsa-bangsa Eropa mengalami kemajuan pesat pada masa revolusi industri dan Renaissance. Daulah Utsmaniyah tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi militer. Keempat, pemberontakan dan perang yang berkepanjangan. Banyak wilayah taklukan yang memberontak dan Utsmaniyah harus berperang dengan negara-negara Eropa seperti Rusia dan juga Austria. Yang terakhir adalah korupsi dan kemewahan di istana hidup mewah para pejabat dan sultan melemahkan moral pemerintahan dan menimbulkan ketidakadilan di lingkungan masyarakat. Wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah semakin menyusut karena kalah dalam beberapa perang. Kekuasaan pemerintahan pusat menjadi lemah dan banyak daerah mulai memisahkan diri. Pengaruh asing, terutama dari Inggris, Perancis, dan juga Rusia semakin besar dalam urusan politik dan juga ekonomi Utsmaniyah. Akhir kekuasaan pada awal abad ke-20, Utsmaniyah ikut dalam Perang Dunia ke-1 yaitu tahun 1914 sampai 1918 di pihak Jerman dan mengalami kekalahan. Setelah perang berakhir, wilayahnya dibagi-bagi oleh negara-negara Eropa. Akhirnya pada tahun 1924 Masehi, sistem kekhalifahan Daulah Utsmaniyah resmi dihapus oleh Mustafa Kemal Atatürk dan berdirilah Republik Turki sebagai penggantinya. Berikut merupakan sultan-sultan yang berada pada masa kemunduran Daulah Sultan Utsmaniyah. Yang pertama adalah Sultan Salim II, memerintah dari tahun 1566 sampai 1574 Masehi. Sultan Salim II merupakan putra Sultan Sulaiman Al-Kanuni dan juga Khurem Sultan. Ia naik tahta setelah wafat ayahnya pada tahun 1566. Berbeda dengan ayahnya yang dikenal sebagai pemimpin besar dan bijaksana, Salim II memiliki kepribadian yang lebih lemah dan kurang tertarik pada urusan pemerintahan maupun militer. Karena itu, masa pemerintahannya sering disebut sebagai awal kemunduran Daulah Utsmaniyah. Dalam masa kekuasaannya, kekuasaan istana banyak dipengaruhi oleh para pejabat dan juga wazir, terutama oleh Sokolu Mehmed Pasha, seorang wazir agung yang cerdas dan berpengalaman. Berkat kepemimpinan Sokolu Mehmed Pasha, pemerintahan Utsmaniyah masih tetap stabil meskipun Sultan sendiri jarang memimpin langsung. Salah satu peristiwa penting pada masa Sultan Salim II adalah Perang Laut Lepanto pada tahun 1571 Masehi. Dalam pertempuran besar ini, armada Laut Utsmaniyah dikalahkan oleh gabungan kekuatan Kristen Eropa atau Liga Suci yang terdiri dari Spanyol, Venesia, dan juga Paus Roma. Kekalahan ini merupakan pukulan besar bagi kejayaan maritim Utsmaniyah. Namun demikian, beberapa wilayah seperti Siprus berhasil ditaklukkan dari Republik Venesia pada awal masa pemerintahannya, yang menunjukkan masih adanya kekuatan militer Utsmaniyah meskipun tidak sebesar sebelumnya. Sultan Salim II wafat pada tahun 1574 dan digantikan oleh putranya Sultan Murad III. Sultan Murad III memerintah pada tahun 1574 sampai 1595. Merupakan putra dari Sultan Salim II dan cucu dari Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Ia naik tahta pada tahun 1574 setelah ayahnya wafat. Pada masa pemerintahannya, Daulah Utsmaniyah masih luas dan berpengaruh, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran politik dan juga moral di dalam istana. Sultan Murad III dikenal sebagai seorang sultan yang lebih tertarik pada kehidupan istana dan urusan keluarga daripada memimpin pemerintahan secara langsung. Kekuasaan banyak dijalankan oleh para wazir ataupun menteri besar dan wanita istana, termasuk ibunya, Nurbanu Sultan dan istrinya Safi Sultan.
Meskipun demikian, masa pemerintahnya juga mencatat beberapa peristiwa penting, di antaranya perang melawan Persia ataupun dinasti Safavi yang berlangsung cukup lama, yakni dari tahun 1578 sampai dengan 1590 Masehi dan berakhir dengan Perjanjian Istanbul, di mana berbagai wilayah Kaukasus berhasil direbut oleh Utsmaniyah. Hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, terutama Inggris dan Prancis yang berkembang karena kepentingan perdagangan, meningkatnya korupsi dan kemewahan di istana, serta melemahnya disiplin militer di kalangan pasukan Janissary. Sultan Murad III juga dikenal sebagai pelindung seni dan sastra. Ia sendiri menulis puisi dalam bahasa Persia dan Turki, serta mendukung banyak seniman dan ulama di istana. Sultan Murad III wafat pada tahun 1595 dan digantikan oleh putranya Sultan Mehmed III. Sultan Mehmed III memerintah dari tahun 1595 sampai dengan 1603 Masehi. Sultan Mehmed III merupakan putra dari Sultan Murad III dan Safi Sultan. Ia naik tahta pada tahun 1595 Masehi. Pada masa pemerintahnya sering dianggap sebagai awal kemunduran serius Daulah Utsmaniyah, terutama karena berbagai masalah politik, militer, dan juga sosial yang terjadi di dalam negeri. Begitu naik tahta, Sultan Mehmed III melakukan tradisi lama, yaitu hukum fratrisid, yaitu membunuh semua saudara laki-lakinya demi menghindari perebutan kekuasaan. Tindakan ini menimbulkan ketakutan dan memperburuk citra istana di mata rakyat. Dalam masa pemerintahnya, Utsmaniyah terlibat dalam Perang Panjang, yakni pada tahun 1593 sampai 1606 Masehi melawan Habsburg di Austria. Pada tahun 1596, Sultan Mehmed III turun langsung memimpin pasukan dan berhasil memenangkan pertempuran Mezokerestes atau pertempuran Hakova. Kemenangan ini menjadi salah satu peristiwa besar terakhir dalam sejarah kejayaan militer Utsmaniyah. Namun setelah itu keadaan semakin memperburuk, korupsi, pemberontakan internal, dan lemahnya ekonomi mulai meluas. Kuasanya banyak dipengaruhi oleh Safi Sultan, ibunya yang memegang kendali politik di istana. Sultan Mehmed III wafat pada tahun 1603 dan digantikan oleh putranya Sultan Ahmed I. Sultan Ahmed I memerintah dari tahun 1603 Masehi sampai dengan 1617 Masehi. Sultan Ahmed I merupakan putra Sultan Mehmed III dan naik tahta pada usia yang masih sangat muda, sekitar 14 tahun. Masa pemerintahannya menjadi awal kebangkitan moral dan spiritual setelah masa kekacauan dan intrik politik di istana Utsmaniyah. Berbeda dengan ayah dan kakeknya, Sultan Ahmed I dikenal sebagai sultan yang saleh, adil, dan mencintai ilmu agama. Ia berusaha memperbaiki kehidupan rakyat dan mengurangi kekerasan di istana. Pada masa pemerintahnya pula, tradisi membunuh saudara atau fratricide mulai dihapuskan, digantikan dengan sistem baru di mana putra-putra sultan ditempatkan di istana untuk belajar memerintah. Salah satu pencapaian terbesar Sultan Ahmed I adalah pembangunan Masjid Sultan Ahmed di Istanbul yang lebih dikenal dengan nama Masjid Biru atau Blue Mosque, karena keindahan ubin birunya. Masjid ini menjadi salah satu mahakarya arsitektur Islam dunia dan simbol kejayaan spiritual Daulah Utsmaniyah. Namun masa pemerintahannya juga diwarnai perang melawan Persia, yakni dinasti Safavi, dan konflik dengan Austria yang banyak menguras keuangan negara. Walaupun begitu, Sultan Ahmed I tetap dikenal sebagai penguasa yang berusaha menjaga kedamaian dan kesejahteraan rakyatnya. Sultan Ahmed I wafat pada tahun 1617 dalam usia yang masih sangat muda, yakni 27 tahun, dan dimakamkan di kompleks Masjid Biru yang ia bangun. Sultan Mustafa I memerintah selama dua periode, yakni tahun 1617 sampai 1618 Masehi dan 1622 sampai dengan 1623 Masehi. Sultan Mustafa I merupakan putra Sultan Mehmed III dan adik dari Sultan Ahmed I. Ia merupakan salah satu Sultan Daulah Utsmaniyah yang memerintah dua kali. Masa pemerintahnya tergolong pendek dan penuh gejolak politik. Ketika pertama kali naik tahta pada tahun 1617 Masehi, Mustafa I dianggap tidak cakap memimpin karena kondisi mental yang lemah dan tidak stabil. Kekuasaan sebenarnya dijalankan oleh para pejabat istana dan ibunya, Halim Sultan. Setelah beberapa bulan, ia digulungkan dan digantikan oleh keponakannya, yakni Sultan Osman II. Namun setelah Sultan Osman II terbunuh akibat pemberontakan pasukan Janissary, Mustafa I diangkat kembali menjadi sultan untuk kedua kalinya pada tahun 1622 Masehi. Pemerintahan keduanya pun tidak stabil karena pengaruh besar para pejabat dan pasukan Janissary yang saling berebut kekuasaan.
Selama masa kekuasaannya, Daulah Utsmaniyah mengalami kekacauan politik dan militer. Banyak wilayah memberontak sementara keuangan negara semakin lemah akibat kondisi yang memburuk. Mustafa I akhirnya diturunkan dari tahta pada tahun 1623 dan digantikan oleh keponakannya yang masih muda, yakni Sultan Murad IV. Sultan Osman II memerintah dari tahun 1618 sampai 1622 Masehi. Sultan Osman I adalah putra Sultan Ahmed I dan Firuz Hati Sultan. Ia naik tahta pada usia muda, sekitar 14 tahun, setelah digulingkannya pamannya Sultan Mustafa I. Meskipun masih remaja, Sultan Osman II dikenal cerdas, berani, dan memiliki semangat pembaruan dalam pemerintahan. Sultan Osman II menyadari bahwa kekuasaan Utsmaniyah mulai melemah karena kemerosotan disiplin pasukan Janisari, yaitu pasukan elit yang dahulu menjadi kebanggaan kesultanan. Untuk mengembalikan kekuatan militer, ia berusaha melakukan reformasi besar-besaran termasuk rencana pembentukan pasukan baru yang lebih loyal dan terlatih. Namun karena kebijakan tersebut pula membuat pasukan Janisari masrah dan merasa terancam. Akibatnya pada tahun 1622 Masehi, mereka melakukan pemberontakan besar di Istanbul. Dalam pemberontakan tekan itu, Sultan Osman II ditangkap dan dibunuh secara tragis oleh pasukannya sendiri. Meskipun masa pemerintahannya sangat singkat, Sultan Osman II dikenal sebagai pemimpin muda yang visioner dan berani menghadapi perubahan. Ia menjadi contoh bagaimana kemerosotan moral militer dan politik dapat mengunjang kestabilan Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad IV memerintah dari tahun 1623 sampai dengan 1640 Masehi. Sultan Murad IV merupakan putra Sultan Ahmed I dan Qasem Sultan. Ia naik tahta pada usia muda sekitar 11 tahun. Setelah masa pemerintahan yang penuh kekacauan, pada awal pemerintahannya, kekuasaan banyak dipegang oleh ibunya dan para pejabat istana karena usianya masih sangat belia. Namun ketika beranjak dewasa, Sultan Murad IV menunjukkan sifat tegas, berani, dan disiplin tinggi. Ia segera mengambil alih kekuasaan penuh dan memimpin dengan tangan besi untuk memulihkan ketertiban yang sempat hilang di Daulah Utsmaniyah. Pada masa itu, korupsi, pemberontakan, dan juga penyalahgunaan kekuasaan merajalela. Untuk mengatasinya, Sultan Murad IV menerapkan aturan yang sangat ketat. Ia melarang minuman keras, merokok, dan juga berjudi, bahkan menjatuhkan hukuman berat bagi pelanggar termasuk pejabat tinggi di bidang militer. Di bidang militer, Sultan Murad IV berhasil memulihkan kekuatan Utsmaniyah. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah penaklukan kota Baghdad pada tahun 1638 dari tangan Persia ataupun dinasti Safawi. Keberhasilan ini menjadi simbol terakhir kejayaan militer Utsmaniyah di abad ke-17. Meskipun dikenal keras dan menakutkan, Sultan Murad IV juga dikenal sebagai pemimpin yang mencintai keadilan dan disiplin. Ia wafat pada tahun 1642 Ia wafat pada tahun 1640 dalam usia yang masih muda, yakni 28 tahun, dan digantikan oleh adiknya Sultan Ibrahim I. Sultan Ibrahim I memerintah dari tahun 1640 sampai dengan 1648 Masehi. Sultan Ibrahim I adalah putra Sultan Ahmed I dan Qasem Sultan, serta merupakan adik dari Sultan Murad IV. Ia naik tahta pada tahun 1640 Masehi setelah wafat saudaranya. Pada awalnya, Sultan Ibrahim hidup lama dalam kurungan istana atau kafes karena kebijakan menjaga calon pewaris tahta. Hal ini membuatnya mengalami tekanan mental dan menjadikannya kurang stabil secara emosional ketika akhirnya memerintah. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan istana banyak dipengaruhi oleh ibunya Qasem Sultan dan para pejabat tinggi yang memanfaatkan kelemahannya. Sultan Ibrahim lebih dikenal karena gaya hidup mewah dan boros, sering menghabiskan waktu untuk hiburan dan kesenangan pribadi dibandingkan urusan negara. Kelemahan kepemimpinannya menyebabkan korupsi dan ketidakpuasan rakyat semakin meluas. Banyak kebijakan pajak memberatkan rakyat, sementara kehidupan istana semakin berlebihan. Dalam bidang militer, Daulah Utsmaniyah masih mampu mempertahankan beberapa wilayahnya, tetapi tanpa kemajuan yang berarti. Akibat perilaku dan kebijakan yang tidak terkontrol, para pejabat tinggi dan juga ulama akhirnya melakukan kudeta pada tahun 1648. Sultan Ibrahim I kemudian diturunkan dari tahta dan digantikan oleh putranya yang masih kecil, yakni Sultan Mehmed IV. Lama setelah itu, Sultan Ibrahim I dihukum mati. Sultan Mehmed IV memerintah dari tahun 1648 sampai dengan 1687 Masehi.
Sultan Mehmed IV adalah putra Sultan Ibrahim I dan Nurhati Sultan. Ia naik tahta pada usia yang masih sangat muda, sekitar 7 tahun, setelah ayahnya digulingkan dan dihukum mati. Karena itu, pada awal masa pemerintahannya, kekuasaan dijalankan oleh ibunya dan para wasir agung, ataupun Perdana Menteri. Masa pemerintahan Sultan Mehmed IV merupakan masa transisi antara kemunduran dan kebangkitan sementara Daulah Utsmaniyah. Ia dikenal sebagai sultan yang lebih tertarik pada kegiatan berburu daripada urusan politik, sehingga kekuasaan banyak dijalankan oleh para wasir agung yang kuat dan cakap, terutama Koprul Mehmed Pasha dan putranya Koprul Fazil Ahmed Pasha. Berkat kepemimpinan dan keluarga Koprul, Daulah Utsmaniyah sempat mengalami masa pemulihan militer dan administrasi. Beberapa keberhasilan penting dicapai seperti penaklukan Kreta pada tahun 1669 Masehi dari Republik Venesia, perluasan wilayah di Hungaria dan Transilvania. Namun menjelang akhir masa pemerintahannya, Utsmaniyah mengalami kekalahan besar dalam pengepungan Bina II pada tahun 1683 Masehi. Kekalahan ini menjadikan titik balik kemunduran besar Utsmaniyah di Eropa. Setelah peristiwa itu, kekuatan militer Utsmaniyah terus melemah dan banyak wilayahnya mulai direbut kembali oleh bangsa Eropa. Akibat kekalahan dan tekanan politik di dalam negeri, Sultan Mehmed IV akhirnya dilengsarkan dari tahta pada tahun 1687 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh saudaranya Sultan Sulaiman II. Sultan Sulaiman II merupakan putra Sultan Ibrahim I dan adik dari Sultan Mehmed IV. Ia memerintahkan dari tahun 1687 sampai 1691 Masehi. Ia naik tahta pada tahun 1687 Masehi setelah kakaknya dilengsarkan akibat kekalahan besar dalam pengepungan Bina II pada tahun 1683 Masehi. Ketika menjadi sultan, keadaan Daulah Utsmaniyah sedang lemah dan kacau, baik di bidang militer maupun pemerintahan. Sebelum naik tahta, Sultan Sulaiman II hidup selama bertahun-tahun dalam kurungan istana atau kafes, sehingga tidak memiliki pengalaman memimpin namun menjadi sultan. Namun setelah menjadi sultan, ia berusaha memulihkan wibawa dan kekuatan Daulah Utsmaniyah. Untuk membenahi pemerintahan, Sultan Sulaiman II dibantu oleh wasir agung yang bijaksana dan berpengalaman, Koprulu Fazil Mustafa Pasha, putra dari Koprulu Mehmed Pasha. Di bawah kepemimpinan wasir agung itu, Utsmaniyah berhasil memperkuat kembali pasukan dan memulihkan sebagian kekuasaan yang hilang. Meskipun demikian, pertempuran melawan koalisi Eropa atau Liga Suci yang terdiri dari Austria, Polandia, dan Venesia terus berlangsung. Pada tahun 1691 Masehi, pasukan Utsmaniyah mengalami kekalahan besar dalam pertempuran Slangkamen, dan Koprulu Fazil Mustafa Pasha gugur di medan perang. Tak lama kemudian, Sultan Sulaiman II wafat pada tahun yang sama, yaitu 1691 Masehi. Pemerintahannya memang singkat, tapi ia dikenang sebagai sultan yang berusaha memperbaiki negara di tengah masa sulit. Berikut merupakan beberapa sultan setelah Sultan Sulaiman II. Yakni Sultan Mustafa II memerintah dari tahun 1695 sampai 1703 Masehi. Sultan Mustafa II memimpin dalam perang melawan kekuatan Eropa, tetapi kekalahan kembali dialami. Akibatnya Utsmaniyah menandatangani perjanjian Karlowitz pada tahun 1699 Masehi yang menyebabkan banyak wilayah di Eropa hilang. Selanjutnya Sultan Ahmed III pada tahun 1703 Masehi sampai 1730 Masehi. Pemerintahannya dikenal sebagai masa tulip atau L'Année d'Avril, yaitu masa berkembangnya seni, sastra, dan arsitektur. Namun kemewahan istana menyebabkan rakyat memberontak. Sultan Mahmud I memerintah dari tahun 1730 sampai 1754 Masehi. Mahmud I berusaha mengembalikan ketertiban dan memodernisasi angkatan bersenjata. Ia menghadapi perang melawan Rusia dan Persia dengan hasil yang beragam. Sultan Osman III memerintah dari tahun 1754 sampai 1757 Masehi. Pemerintahannya singkat dan tidak banyak meninggalkan kebijakan besar. Selanjutnya Sultan Mustafa III pada tahun 1757 Masehi sampai 1774 Masehi. Ia mulai memperkenalkan reformasi militer modern dengan meniru Eropa, namun upaya ini terhenti karena wafatnya. Sultan Abdul Hamid I memerintah dari tahun 1774 sampai 1789 Masehi. Pada masa ini, Utsmaniyah mengalami kekalahan besar dari Rusia
dalam perjanjian Kucuk Kainarka pada tahun 1774 Masehi, Utsmaniyah kehilangan banyak wilayah dan pengaruhnya. Sultan Selim III memerintah dari tahun 1789 Masehi sampai 1807 Masehi. Sultan Selim III dikenal sebagai pelopor reformasi nizam satu ataupun sedit sistem baru untuk memodernisasi militer dan administrasi. Namun reformasi ini ditentang oleh Janisari dan ia digulingkan. Sultan Selim III memerintah dari tahun 1789 sampai 1807 Masehi. Sultan Selim III dikenal sebagai pelopor reformasi nizam sistem baru dan untuk memodernisasi militer dan administrasi. Namun reformasi ini ditentang oleh Janisari dan ia digulingkan. Selanjutnya adalah Sultan Mustafa IV pada tahun 1807 Masehi sampai 1808 Masehi. Ia naik tahta setelah kudeta tapi tidak lama kemudian digulingkan oleh kelompok reformis. Sultan Mahmud II memerintah dari tahun 1808 sampai 1839 Masehi. Mahmud II dikenal sebagai Sultan Pembaharu Besar. Ia membubarkan pasukan Janisari pada tahun 1826 Masehi dan memulai modernisasi pemerintahan, pendidikan, dan juga militer. Ia meletakkan dasar bagi reformasi besar di masa berikutnya. Sultan Abdul Majid I memerintah dari tahun 1839 Masehi sampai 1861 Masehi. Ia melanjutkan reformasi melalui tanzimat, yaitu kebijakan pembaharuan hukum, pendidikan, dan juga administrasi agar setara dengan Eropa. Namun tantangan ekonomi dan politik terus meningkat. Sultan Abdul Aziz memerintah dari tahun 1861 sampai 1876 Masehi. Abdul Aziz memperkuat angkatan laut dan menjalin hubungan diplomatik dengan Eropa, namun kebijakan keuangannya menyebabkan krisis dan akhirnya ia digulingkan. Selanjutnya Sultan Murad V memerintah pada tahun 1876 Masehi. Memerintah hanya dalam kurun waktu 3 bulan karena gangguan mental. Selanjutnya adalah Sultan Abdul Hamid II memerintah pada tahun 1876 sampai 1909 Masehi. Ia memerintah dengan kekuasaan mutlak, meski dikenal otoriter, ia juga mengembangkan pendidikan dan juga infrastruktur. Namun muncul gerakan Turki Muda yang menggulingkannya pada tahun 1909 Masehi. Sultan Mehmed V memerintah pada tahun 1909 sampai 1918 Masehi. Pada masa ini Utsmaniyah terlibat dalam Perang Dunia I pada tahun 1914 dan 1000 sampai 1918 di pihak Jerman dan kalah. Kekalahan ini mempercepat kehancuran kerajaan ataupun negara Daulah Utsmaniyah. Selanjutnya adalah Sultan Mehmed VI memerintah dari tahun 1918 sampai 1922 Masehi yang merupakan sultan terakhir Daulah Utsmaniyah. Setelah kekalahan perang, wilayah Utsmaniyah dibagi oleh sekutu. Tahun 1922 lembaga kesultanan resmi dibubarkan dan digantikan oleh Republik Turki di bawah kekuasaan Mustafa Kemal Atatürk. Demikian informasi ataupun materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat yang luar biasa terkait Daulah Utsmaniyah. Semoga kisah ataupun sejarah peradaban Daulah Utsmaniyah bisa memberikan manfaat yang luar biasa dan bisa memberikan pelajaran pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.